Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rani Nurkurnia dengan NPM 090 dari kelompok 5 akan mensimulasikan kelas 2 tema 5 pengalamanku subtema 1 pembelajaran 1. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa saya siapkan? Salam pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdamai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini siapa yang nggak masuk? Semua, Bu. Semua? Baik. Jadi semuanya masuk ya. Nah, jadi sekarang Ibu mau bertanya, mengapa kita sebelum mulai pelajaran harus berdoa dulu? Agar berdoa, Rifat? agar belajar nanti selamat. Selamat. Terus Karin? Agar dimudahkan. Dalam belajar. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi setiap mulai belajar kita harus selalu berdoa ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang hafal? Saya, Bu. Hafal semua? Bal. Ibu ada video lagunya, diikutin ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita aja. Kita yuk. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Satu bangsa dan bahasa kita bela bersama. Jadi kita sudah menyanyikan lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, coba dicek dulu di sekitar kelasnya ada sampah-sampah yang berserakan nggak? Kuliah dulu. Kalau ada, ayo bersihkan yuk. Sudah? Dah. Nah, sekarang Ibu mau periksa dulu kuku anak-anak. Siapa yang dapat tuh kuku? Wah, Ripan nggak dapat kuku ya? Sudah, Bu. Kayla kukunya masih agak panjang ya. Karin juga. Nanti pulang di rumah langsung potong kuku ya, oke? Oke, Bu. Nah, sekarang kita sebelum Ibu mulai ngasih materi hari ini, Ibu mau menjelaskan dulu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita nanti akan belajar mengenai ungkapan maaf dan tolong. Setelah itu nanti kita akan belajar mengenai mengukur panjang benda. Sudah siap? Sudah. Nah, sekarang Ibu ada cerita. Cerita ini berjudul Kisah Kakak Beradik. Siap disimak? Siap. Anak-anak tolong simak ya. Nanti Ibu akan bertanya mengenai isi dari cerita. Jadi, pada suatu rumah ada kakak beradik yang pertama, Andi dan Budi. Setiap hari Andi dan Budi selalu bermain bersama karena umur mereka tidak terlalu jauh. Nah, pada suatu ketika Andi dan Budi sedang bermain mobil-mobilan. Namun saat sedang bermain, mobil Andi tidak sengaja mengenai kaki Budi sehingga kaki Budi menjadi sakit. Namun Andi sebagai kakak meminta maaf kepada Budi karena telah melukai kaki Budi, sehingga Budi pun menerima permintaan maaf kakaknya. Sudah disimak? Sudah. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang dilakukan oleh Andi dan Budi? Bermain bersama. Bermain apa? Mobil-mobilan. Mobilan, betul? Betul. Terus saat sedang bermain, apa yang dilakukan oleh Andi? Melukai kaki Budi. Melukai kaki Budi, betul? Betul. Betul. Jadi saat Andi melukai kaki Budi, apa yang Andi lakukan? Meminta maaf kepada. Betul. Jadi saat mereka bermain, Andi meminta maaf kepada Budi. Maka dari itu kita akan belajar mengenai ungkapan permintaan maaf dan tolong. Oke. Jadi sebelum kita mulai belajar, agar semangat, ayo kita tepuk PPK dan tepuk semangat, oke? Hafalkan? Ayo semuanya berdiri yuk. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk semangat. Semangat. Kemudian kita
Salam PPK ya kan? Ingat. 1, 2, 3. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, kita kembali. Sekarang anak-anak ibu sudah semangat ya untuk mulai belajar. Anak-anak, kita sekarang sudah masuk ke pembelajaran ya. Nah, ini ibu ada gambar 1 dan gambar 2. Coba dilihat. Gambar pertama, Melipat apa yang sedang dilakukan? Melipat Lipat baju. Gambar kedua, Membantu ibu membantu ibu memasak. Jadi yang jadi ini merupakan gambar apa? Pengalaman di rumah, Bu. Nah, betul. Jadi ini pengalaman yang dilakukan di rumah. Nah, kalau anak-anak kalau di rumah apa yang dilakukan? Kelas kalau di rumah ngapain? Bantu ibu? Bantu apa? Bantu nyapu rumah. Kalau Karin? Bantu, Bu. Lipat Bantu cuci piring. piring. Oke. Nah, ibu sekarang ada gambar. Ini ada ibunya dan Beni. Sekarang anak-anak amati ya apa yang dilakukan Beni. Kelihatan? Sudah? Sudah dilihat? Dah. Nah, sudah anak-anak amati, ibu akan menceritakan sebuah cerita tentang ibu dan Beni. Disimak ya. Ini ada satu percakapan, yaitu ibu. Beni, coba lihat jam dinding di rumah nak. Beni, ya bu. Beni pun melihat jam dinding. Wah, jarum jamnya berhenti bergerak bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan nak? Kata ibu. Beni pun menjawab, Beni harus mengganti baterai dengan yang baru bu. Kemudian ibu bertanya pada Beni, maukah Beni menolong ibu mengganti baterai? Beni pun menjawab lagi, mau bu. Setelah itu Beni naik ke atas tangga untuk mengganti jam baterai. Hati-hati ya nak, ujar ibu. Iya bu. Saat Beni sedang menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati sehingga Beni pun terjatuh, sehingga jam dinding pun jatuh. Ibu pun berkata, wah jamnya retak. Beni pun menjawab, maafkan Beni ya bu, Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dindingnya terjatuh. Ibu pun mengatakan, ya nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa ya. Sudah? Sudah disimak? Nah, sekarang ibu mau bertanya pada anak-anak. Siapa yang tahu apa isi dari teks tersebut? Karin? Beni mengganti jam dinding. Ya, jadi tentang Beni yang mengganti jam dinding. Kemudian, apa yang dilakukan Beni pada cerita tersebut? Mengganti baterai jam dinding. Tuh. Nah, sekarang ibu mau bertanya pada Keila. Benda apa yang ada pada cerita tersebut? Tadi waktu Keila mengamati ada apa aja, yo? Jam dinding. Terus? Tangga. Ya, betul. Kemudian, ibu mau bertanya lagi pada semuanya ya. Pernahkah kalian mengukur benda? Pernah, Bu. Kalau pernah mengukur apa, yo? Meja. Terus? Buku. Terus? Apa lagi? Kursi. Waktu anak-anak mengukur benda menggunakan alat apa? Penggaris. Garis. Siapa yang sudah menggaris? Saya. Bawa semua kan? Bawa. Oke. Jadi tadi kita sudah membaca cerita teks dan mengamati gambar tentang Beni yang membantu ibunya. Nah, jadi dari teks yang kita amati tadi, teks tersebut merupakan tentang apa ya? Ungkapan apa yang ada di situ? Di rumah. Ungkapan Permintaan maaf dan tolong. Jadi siapa yang mau mengulangi bagaimana bunyi ungkapan permintaan maaf yang ada pada teks tersebut? Maafkan Beni, Bu. Karin, maafkan Beni Bu. Maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh. Betul? Betul. Tepuk tangan dulu untuk Karin. Selanjutnya, ungkapan tolong. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Lipat. Maukah Beni mengganti baterainya? Jadi itu merupakan ungkapan tolong ya? Iya. Mengapa?
Karena ibu meminta tolong Pada Benny. dengan Benny. Ya betul, tenang dulu. Jadi anak ibu sudah pintar ya. Jadi tadi kita belajar mengenai ungkapan maaf dan ungkapan tolong. Nah, jadi selain ungkapan maaf dan tolong, tadi kan di tes itu ada benda jam dinding, terus ada benda tangga. Nah, dari benda tersebut kita akan belajar mengenai pengukuran, yaitu pengukuran panjang benda. Jadi kita akan mengukur suatu benda menggunakan ini. Apa ini? Garis. Siapa yang tahu jumlah ukuran pada penggaris ada berapa senti? 30 senti. 30 senti, betul. Jadi kita akan melakukan pengukuran benda dengan menggunakan penggaris, yaitu dengan satuan sentimeter. Nah, sebelum kita mulai melakukan pengukuran, ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok pertama yaitu Karin, Keila, dan Rifat. Siapa ketua kelompoknya? Rifat? Ya, Rifat dia sebagai laki-laki. Sekarang ibu akan bagikan lembar soal untuk mengerjakan kegiatan kelompok. Nah, ini lembar soalnya ya. Anak-anak diamati ya soalnya. Sekarang dibuat dulu yuk nama kelompok, anggota kelompoknya, kelas, dan tanggalnya. Ayo. Nama kelompoknya kelompok apa terserah. Kelompok matahari, kelompok bunga. Kerjakan sama-sama ya. Nah, lihat soalnya yuk, nomor 1. Ayo, baca sama-sama. Lihat dulu. Tujuannya menjelaskan kembali informasi yang terdapat pada teks bacaan. Nomor 1. Bacalah kembali teks tersebut. Jelaskan informasi yang terdapat pada teks tersebut. Apa yang terjadi pada jam dinding? Terjatuh. Lihat tulis ya. Jawabannya tulis ya. Terjatuh. Nomor 2. Siapa yang menjatuhkan jam dinding? Tadi tolong bacakan jam. Nah, yang pertama tadi. Sekarang yang matematika, lihat dulu. Lakukanlah pengukuran panjang menggunakan penggaris terhadap benda-benda di sekitar. Sekarang coba lihat dulu ada benda-benda apa? Meja, papan tulis, buku, peta pensil, tongkat. Nah, sekarang anak-anak bersama kelompoknya mengukur benda-benda yang ada di sekitar tersebut ya. Ayo ambil dulu yuk barang-barangnya. Pertama ada tongkat, kemudian ada buku, ada kotak pensil, ada meja dan penggaris. Pertama ayo ukur bersama kelompoknya. Ini penggarisnya ya. Coba diukur dulu yuk. Yang pertama mengukur meja. Sama-sama mengukurnya ya, 30 cm. Kemudian jadi 30 tambah 25 55. Nah, jadi meja ada 55 cm. Yang lain tulis. Benda yang kedua meja. Yang kedua meja, yang tadi akan tulis 55 cm. Berapakah ukuran meja? 48 cm. Benda ketiga lagi, ayo. Buku. Buku 29 cm. Benda yang keempat, kotak kecil 16 cm. Benda terakhir, tongkat 35 cm.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Anak-anak sudah selesai ya mengerjakan tugas kelompoknya. Sekarang coba dicek dulu jawabannya. Sebelum kita koreksi, coba dicek dulu jawabannya benar atau belum. Ayo. Ya. Sekarang Ibu mau kelompok bintang yaitu ketuanya Rifat menyampaikan apa yang sudah dikerjakan tadi. Ayo. Yuk, ganti-gantian ya. Nomor 1. Apa terjadi dengan jam dinding? Terjatuh. Terjatuh. Betul? Nomor 2. Kayla, baca bagian B. Benny, Bu. Soalnya baca ya. Siapa yang mengambil jam dinding? Benny. Ini, tuh. Yang ketiga. Mengapa jam dinding jatuh? Karena Benny tidak hati-hati. Tuh. Lihat lagi nomor 4. Bagaimana cara mengambil jam dinding dengan tangga? Sama tangga, betul. Yang terakhir, sama-sama ya. Yang terakhir, 1, 2, 3. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Benny minta maaf kepada ibu karena kurang hati-hati. Yeay, betul. Sekarang yang matematika. Coba disampaikan dulu, disampaikan berapa hasil pengukuran anak-anak ya. Yang pertama, silakan disampaikan. Tongkat 35 cm, Ya. buku 29 cm, Ya. kotak pensil 16 cm, meja 48 cm, papan tulis 55 cm. Wah, anak-anak ibu sudah mengerti ya. Nah, jadi ibu lihat dulu. Tadi kan sudah anak-anak sudah mengerjakan tugas kelompok mengenai ungkapan maaf dan toh, kemudian mengenai pengukuran panjang. Sekarang ibu mau memantapkan kembali apa yang telah anak kerjakan. Jadi ungkapan maaf adalah ungkapan yang dilakukan ketika ingin meminta maaf kepada seseorang. Kemudian ungkapan minta tolong itu ungkapan yang dilakukan ketika ingin meminta tolong. Selain itu pengukuran panjang. Jadi anak-anak kalau untuk mengukur benda itu menggunakan penggaris, yaitu untuk pengukuran yang sederhana. Tapi jika ingin yang pengukuran lebih kompleks itu menggunakan meteran. Sudah mengerti ya? Sejauh ini siapa yang mau bertanya? Gak ada yang mau bertanya? Oke, jadi anak-anak ibu sudah mengerti semua ya. Nah, sebelum kita selesai, ibu ada soal latihan agar anak-anak lebih paham mengenai materi yang telah ibu jelaskan. Waktu mengerjakannya 30 menit ya. Nah, ini pertama Rifat. Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya, nggak boleh mencontek karena ini tugas individu. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sekarang ayo dikumpulkan yuk. Ibu koreksi dulu ya. Nah, jadi ibu sudah koreksi jawaban punya anak-anak. Nanti ibu akan kasih tahu siapa yang dapat 100, siapa yang di bawah itu ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, siapa yang mau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Karin. Ungkapan maaf dan tolong dan pengukuran panjang. Karin? Ungkapan maaf dan tolong dan pengukuran panjang. Betul? Betul. Jadi tadi kita belajar mengenai ungkapan maaf, ungkapan tolong, dan pengukuran panjang. Oke. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang belum memahami materi pada hari ini? Sudah paham semua? Sudah. Sudah mengerti ya? Jadi sekarang ibu mau tanya sama Kayla, bagaimana perasaan Kayla saat belajar hari ini? Senang, Bu. Menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Nah, sekarang ibu mau kasih tahu ya siapa anak-anak
yang remedial dan yang enggak remedial. Yang pertama Kaila. Kaila waktu ibu koreksi, Kaila mendapatkan nilai 90. Tepuk tangan untuk Kaila. Kemudian Pak Rifat. Rifat mendapatkan nilai 95. Tepuk tangan dulu. Yang terakhir Karin. Karin mendapatkan nilai 95 juga. Jadi untuk hari ini anak-anak ibu nggak ada yang remedial. Ayo tepuk tangan dulu. Nah, pada pembelajaran di minggu depan kita akan belajar mengenai pengukuran panjang benda menggunakan alat ukur yang lain ya. Selain itu kita akan belajar mengenai ungkapan-ungkapan yang lain. Tadi kan kita belajar mengenai ungkapan maaf dan tolong. Nah, pada minggu depan kita akan belajar yang lebih banyak lagi. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, siapa yang mau bernyanyi? Saya, Bu. Kita nyanyi lagu apa? Ikan Faiz? Ikan Faiz, oke? Oke, Ibu putarkan lagu Ikan Faiz. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama. Semangat ya. Ikan Faiz telah mudo-mudo dibungkus daun talas rapi-rapi di kebetan bersyam. Ikan Faiz lemah rasanya makan ke nasi putih pane-pane ulang ke dari mudo. Rasanya oi lemah dian makan sebungkus samo-samo nasi sepiring sudah habis rasanya kamu. Lagi. Rasanya oi lemah dian panas kering ente sambal yang pedih tambah lagi habis segala. Ya, dulu. Nah, sebelum kita pulang, dibersihkan dulu. Ayo, kelasnya. Yang ada sampah tolong diberesin dulu ya. Karena kita masuk dengan keadaan bersih, pulang dengan keadaan bersih. Sudah semua? Sudah. Udah beres ya. Sekarang silakan barang-barangnya simpan. Ayo, pensil, pena, penghapusnya silakan dimasukkan ke dalam tas. Sudah? Sudah, Bu. Sebelum kita pulang, kita tepuk PPK sekali lagi. Semangat ya. Sekarang ibu mau Kaila yang mimpin. Kaila berdiri ya. Satu, teman-temannya ikuti Kaila ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk semangat. 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 Yeay. Sebelum kita pulang, ketua kelas, ayo kita berdoa bersama terlebih dahulu. Siapa dah mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cepat. Selesai disapa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.